Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Suseno dari kelas 2E PJKR dengan nomor NPM 211063107152. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik di masa SMP. Remaja dalam bahasa aslinya disebut perkembangan peserta didik di masa SMP. Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut ada istilahnya adolescence sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara umum, remaja dapat didefinisikan sebagai satu tahap perkembangan pada individu di mana remaja mengalami perkembangan biologis, psikologis, moral, dan agama. Remaja juga merupakan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Dapat dikatakan juga bahwa remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak menuju dewasa. Untuk memudahkan identifikasi, biasanya masa remaja dibatasi oleh waktu tertentu. WHO membagi dua tahap usia remaja, yaitu awal dan akhir. Awal yaitu terdiri dari umur 10 tahun hingga 14 tahun. Remaja akhir 15 tahun sampai 20 tahun. Oleh karena itu, anak usia sekolah menengah pertama atau SMP dapat dikategorikan sebagai anak usia remaja awal. Pada umumnya, ketika usia sekolah menengah pertama adalah masa remaja awal setelah mereka melalui masa-masa pendidikan sekolah dasar. Remaja awal ini berkisar antara umur 10 sampai 14 tahun. Masa remaja awal atau masa puber adalah periode unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Ciri remaja masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi perubahan yang sempat baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja. Ciri fisik atau biologis. Pada saat seorang anak memasuki masa pubertas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja perempuan dan perubahan suara pada remaja laki-laki. Saat itu secara biologis remaja mengalami perubahan yang sangat besar. Pubertas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Pada masa pubertas, hormon seorang menjadi aktif dalam memproduksi dua jenis, hormon gonadotropins atau gonadotropic hormone yang saling berhubungan dengan pertumbuhan, yaitu follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH. Pada anak perempuan, kedua hormon tersebut merangsang pertumbuhan estrogen dan prostagen, dua jenis hormon kewanitaan. Pada anak laki-laki, luteinizing hormone yang juga dinamakan interstitial cell. Hormon tersebut di atas merupakan sistem biologis seorang anak. Anak perempuan akan mendapat menstruasi sebagai pertanda bahwa sistem reproduksinya sudah efektif. Selain itu, terjadi juga perubahan fisik seperti payudara mulai mengembang. Laki-laki memulai memperlihatkan perubahan dalam suara, otot, dan fisik lainnya yang bertumbuhan dengan pertumbuhannya hormon testosteron. Bentuk fisik mereka akan berubah secara cepat sejak awal pubertas dan akan membawa mereka pada dunia remaja. Kegelisahan. Remaja mempunyai banyak idealisme, angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Akan tetapi sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semua itu. Tarik-menarik antara angan yang diinginkan dengan kemampuan yang belum memadai mengakibatkan mereka gelisah. 2. Pertentangan pendapat remaja dengan lingkungan, khususnya orang tua, mengakibatkan kebingungan dalam diri remaja itu sendiri maupun pada orang lain. 3. Menghayal, keinginan menjelajah dan berpetualang tidak semuanya tersalurkan, biasanya terhambat dari segi biaya. Oleh karena itu mereka lalu menghayal mencari kepuasan. Khayalan ini tidak selamanya bersifat negatif, justru kadang menjadi sesuatu yang konstruktif, misalnya munculnya sebuah ide cemerlang.
Perkembangan anak usia SMP. Selama di SMP, seluruh aspek perkembangan manusia yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik mengalami perubahan sebagai masa transisi dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Masa remaja dan perubahan merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh guru. Perkembangan aspek kognitif. Araju TV pada tahun 1986 menyatakan bahwa aspek kognitif meliputi fungsi intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Untuk siswa SMP, pengembangan kognitif utama yang dialami adalah formal, operasional yang mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret seperti peningkatan kemampuan analitis, kemampuan menarik, generasi, dan inferensi dari berbagai kategori objek yang beragam. Selain itu, ada peningkatan fungsi intelektual, kapabilitas memori dalam bahasa, dan pembelajaran konseptual. Dengan kata lain, bahasa merupakan salah satu alat vital untuk kegiatan kognitif. Perkembangan aspek efektif. Menurut Araju TV 1986, ranah afektif mengangkut perasaan, modal, dan emosi. Perkembangan psikomotorik. West dan Combardo 1974 menyatakan bahwa perkembangan aspek psikomotorik seusia SMP ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologi seks yang luar biasa. Salah satu perubahan luar biasanya tersebut adalah perubahan pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Sering menganggap diri mereka serba mampu sehingga seringkali mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka dan kadang mengalami proses pencarian jati diri. 4. Peran lingkungan terhadap pembelajaran anak SMP. Lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Lingkungan masyarakat, suatu faktor mempengaruhi kehidupan anak, khususnya lingkungan keluarga, karena sejak kecil anak hidup bersama keluarga. Menurut Zaskia Darajat, bahwa pendidikan pertama dan utama bagi anak adalah dalam lingkungan keluarga. Situ lingkungan tersebut memberikan andil bagi aktivitas belajar anak. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan alami kedua yang dikenal oleh anak-anak dan remaja telah belajar mengenal karakteristik masyarakat dengan berbagai norma dan beragamnya. Kondisi masyarakat amat beragam. Tentu banyak hal yang harus diperhatikan baik oleh remaja maupun oleh orang tuanya. 3. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan yang tertentu. Dalam lingkungan keluarga, situasi lingkungan tersebut memberikan andil bagi aktivitas belajar anak. Lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan alami kedua yang dikenal oleh anak-anak remaja. Telah banyak mengenal karakteristik masyarakat dengan berbagai norma dan beragamnya. Kondisi masyarakat amat beragam. Tentunya banyak hal yang harus diberikan baik oleh remaja maupun oleh orang tuanya. Lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja diciptakan untuk membina anak-anak ke arah tujuan tertentu, khususnya untuk memberikan kemampuan dan keterampilan sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari. Lingkungan sekolah merupakan pengaruh besar dalam pembentukan pemikiran manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan.